Mari ikuti cara membaca surah Al-Fatihah ini agar saat mendesak butuh pertolongan, butuh uang untuk bayar hutang atau hajat apa saja akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membagikan ijazah membaca surah Al-Fatihah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cara membaca surah Al-Fatihah agar dimudahkan, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah adalah intisari dari seluruh surah-surah yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan surah Al-Fatihah ini dengan segala keajaiban, keutamaan yang begitu besar dan luar biasa. Keistimewaan surah Al-Fatihah dapat diamalkan untuk kepentingan atau hajat apapun dengan cara tertentu, sehingga khasiat dan fadilahnya benar-benar akan terasa bagi yang mengamalkannya. Sebenarnya isi surah Al-Fatihah adalah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang membaca surah Al-Fatihah. Tentunya kalau kita faham, akan menjadi bertambah kadar keimanan dan ketakwaan dan ketawakalan orang tersebut. Saking banyaknya para ulama yang memberi ijazah terkait keyakinan surah ini bisa memberi jalan wasilah kemudahan dikabulkan doa seseorang. Namun sebelum lanjut, bolehkan saya mengajak pemirsa untuk bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan doa atau harapannya di kolom komentar agar kita bisa aminkan bersama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara membaca surah Al-Fatihah agar mudah dikabulkan itu diawali dari ijazah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diturunkan berlanjut sampai kepada para ulama, orang-orang soleh, hingga ke hadapan kita semua ini. Yang penting perlu diperhatikan bagi pengamal surah ini agar doa dan harapan segala hajatnya bisa cepat terkabul adalah harus bisa memahami isi dialog tersebut. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku membagi salat menjadi dua bagian, untuk aku dan untuk hambaku." Artinya dari 3 ayat di atas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hak Allah, dan 3 ayat ke bawahnya adalah urusan hamba Allah. Saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku memujiku." Saat kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku telah mengagungkanku."
saat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, "Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku." Saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, "Inilah perjanjian antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta." Nah, di titik inilah ayat yang menjadi rahasia kunci permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk meminta, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjawab atau mengabulkannya. Manfaatkan momen ini untuk menyiapkan doa hajatnya. Apa yang mau disampaikan saat kita sudah sampai di kalimat pada ayat ini, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bacalah berulang-ulang sampai 11 kali. Kemudian setelah itu berdoa hajat, apa yang mau disampaikan. Kemudian dilanjut setelah Anda membaca doa, dilanjut ke ayat ke-6 dan akhir ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika Anda membaca ayat ke-6 dan ke-7 ini, Allah segera menjawab, "Inilah perjanjian antara aku dan hambaku, akan aku penuhi yang ia minta." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap kita membaca surah Al-Fatihah, sewaktu sampai di kalimat wa iyyaka nasta'in, berhenti sejenak, dibaca 11 kali. Kemudian lanjut Anda sisipkan membaca doa hajatnya apa. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk semua keperluan hajat Anda. Sampaikan dengan penuh ikhlas dan keyakinan yang tinggi. Dan keyakinan yang tinggi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihat dan mendengarkan doa dan harapan Anda. Saya ambil contoh, misalkan ketika Anda terlilit hutang dan susah membayarnya, lantaran uangnya tidak cukup untuk membayar. Anda bisa membaca surah Al-Fatihah ini 41 kali, disertai cara seperti itu tadi. Baca doanya, doa pelunas hutang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wasiril Fatihah iqdi anni daini warzuqni ba'da daini. Saya ulang, Allahumma bihaqqil Fatihah wasiril Fatihah iqdi anni daini warzuqni ba'da daini. Yang artinya, ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah dan rahasia Al-Fatihah, lunasi diriku semua hutang dan berilah aku rezeki terjauh dari hutang. Atau misalkan Anda mempunyai hajat yang lain, misal anaknya ujian agar bisa lulus dengan nilai yang baik, atau Anda yang berjuang mencari pekerjaan agar mudah didapatkan pekerjaan yang halal, bisa disampaikan hajatnya dengan bahasa Indonesia. Setelah berdoa, jangan lupa langsung membaca ayat berikutnya sampai selesai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang menjadi perhatian agar niat membaca surah Al-Fatihah ini dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, dari awal hingga akhir,
harus bisa diresapi, seolah-olah kita mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala dari setiap ayat yang kita baca. Jadi jangan terpaku hanya mengambil pokoknya saja pada ayat kelima, yaitu wa iyyaka nasta'in, melainkan mulai awal ayat hingga akhir diresapi dan dihayati. Kemudian mengenai jumlah dan kapan waktu yang baik dibaca menurut para ulama, waktu paling yang sering dianjurkan saat kita sholat tahajud di sepertiga malam. Anda bisa membaca surah Al-Fatihah 7 kali, 11 kali, dan 41 kali, bahkan sampai 100 kali untuk hajat yang mendesak. Misalkan masalah rumit yang sulit diselesaikan, yang susah dijangkau. Jalan keluarnya Anda lakukan ini. Kalau amalan rutin selesai sholat fardu, Anda bisa membaca 7 kali surah Al-Fatihah dengan seperti yang saya sampaikan di awal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian amalan Al-Fatihah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa istiqomah mengamalkan surah Al-Fatihah ini dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.